Seorang pasien kanker kulit di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Kota Bandung meninggal dunia pada 16 Mei lalu. Pihak keluarga menuding rumah sakit telah mengabaikan pasien saat sedang dalam kondisi kritis. Video berisi kondisi pasien yang bernama Asih Sekar Ningsih tengah kritis di RSHS Bandung viral di media sosial. Dalam video tersebut terlihat suami pasien marah dan meminta pertanggungjawaban petugas medis yang sedang berjaga karena dinilai terlambat mengganti oksigen saat menjalani perawatan. Menanggapi video viral tersebut, pihak RSHS mengaku telah menjalankan penanganan perawatan pasien sesuai prosedur. Pihak rumah sakit juga menampik dugaan keterlambatan pemberian oksigen pada pasien karena menilai kondisi pasien saat itu masih memiliki pasokan oksigen yang memadai. Tabung oksigen masih menunjukkan indikator serta kondisi masker pasien menggembung berisi udara. Jadi pada prinsipnya oksigen itu tidak habis yang saat itu dipakai oleh pasien ataupun ada keterlambatan di dalam pemberian oksigen. Semua yang kami lakukan, petugas kami lakukan itu sudah sesuai dengan prosedur. Pernyataan RSHS tersebut dibantah oleh suami Asih, Arif Susanto. Saat menjalani rawat inap di RSHS, Arif mengaku sulit mendapat penggantian tabung oksigen untuk istrinya, padahal indikator tabung gas sudah menunjukkan tanda hampir habis. Arif menilai petugas jaga kurang responsif dan lambat dalam menangani keluhan Arif. Sampai akhirnya Asih dinyatakan meninggal dunia. Bohong itu Mbak, saya punya buktinya. Jadi yang viral itu kan ada 2 video Mbak ya. 2 video, yang pertama itu saya ambil video yang masih ada oksigennya, saya ambil itu sekitar jam 2 siang. Jam 2 siang, yang video kedua yang saya marah-marah itu diambil jam 8 malam. Jam 8 malam ya bisa diiniin lah durasi jamnya gitu kan udah habis oksigen. Ikat baik, minta maaf kepada mama, kepada saya, kepada anak-anak. Yang paling penting sih minta maaf kepada almarhum istri saya itu karena kelalaian dia. Sebelum dirawat di RSHS, Asih pernah menjalani perawatan di RS Santo Yusuf Bandung pada tahun 2021 karena terdapat benjolan di bagian kaki. Asih pun dirujuk ke RSHS Bandung untuk menjalani pemeriksaan laboratorium dan divonis terserang kanker kulit stadium 4. Kemudian Asih menjalani rawat jalan di RSHS. Namun pada pertengahan Mei lalu Asih menjalani rawat inap di RSHS karena kondisinya yang semakin menurun. Sampai saat ini Arif Susanto belum melapor pada pihak berwajib dan hanya meminta permohonan maaf dari pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat. Geram lantaran banyak motor warga yang hilang selama sepekan terakhir, sejumlah warga di Pasuruan, Jawa Timur nekat membakar sepeda motor milik pelaku pencurian motor. Sementara dari Kepulauan Riau, 3 pelaku pembobolan atau skimming Bank Riau diringkus aparat saat tengah menikmati liburan di Pulau Dewata, Bali. Dan selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam. Petugas mengevakuasi terduga maling motor dari kerumunan massa di Desa Ngemplak, Pasuruan, Jawa Timur, Senin malam. Untuk menghalau massa, petugas menembakkan peringatan sebanyak 2 kali. Kesal tak dapat menghajar pelaku, massa akhirnya melampiaskan emosinya dengan membakar sepeda motor milik terduga maling hingga hangus. Warga mengaku geram lantaran selama sepekan terakhir banyak motor warga yang hilang dicuri kawanan pencuri. Saat ini kepolisian Purworejo masih mencari saksi-saksi di lokasi kejadian untuk mengusut kasus ini. 5 pelaku pencurian bermotor di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah ditangkap aparat kepolisian di lokasi yang berbeda. Menurut keterangan Kapolresta Palangkaraya, Kombes Pol Budi Santoso, pada Senin siang pelaku berada di 12 lokasi yang berbeda. Rata-rata mereka mencuri kendaraan yang bekerja di kebun sawit dengan modus merusak kunci motor korban menggunakan kunci T. Dari 5 pelaku yang kini berstatus tersangka, 1 orang kini masih dalam pencarian. 3 pelaku pembobolan atau skimming yang terjadi pada Bank Riau diringkus tim Ditreskrim Suspolda Kepulauan Riau saat ketiga pelaku menikmati liburan di Pulau Dewata, Bali pada Senin sore. 1 pelaku berinisial F merupakan warga Bulgaria dan 2 pelaku lainnya berinisial JP dan CC merupakan warga negara Indonesia. Menurut keterangan petugas, otak pelaku pertama kasus kriminal ini diaktori oleh warga negara asal Bulgaria tersebut. Saat ini petugas terus melakukan penyelidikan terhadap ketiga pelaku dan mengumpulkan sejumlah bukti. Tim Liputan CNN Indonesia.